Kembali di dialog jurnal pagi tadi, Pak Waro bilang sepertinya ada pembiaran pengawasan lah ya, ataupun pengawasan yang kemudian dilakukan tidak terlalu ideal terhadap organisasi-organisasi irasional ini. Apakah Pak Heru juga kemudian melihat kemungkinan ini, Pak Heru? Selamat pagi. Selamat pagi Pak Waro. Selamat pagi Pak Heru. Ya. Fenomena ini kan sudah berulang-ulang kali ya. Betul. Seluruh padepokan di Indonesia, aliran-aliran di Indonesia. Ya. Kata kuncinya begini, ruh yang ada pada dasar itu adalah tingkat RT RW. Ada kelurahan, ada babinsa, ada interperamil dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada tokoh agama. Nah kemudian saya tidak melihat dari soal irasional dan rasional. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini irasional itu sudah dianggap rasional. Kita ambil contoh satu. Kita tiap hari diberikan tayangan soal tertangkapnya orang di KPK. Kemudian orang itu keluar dari gedung KPK. Bagi orang yang mempunyai martabat, dia akan malu. Tetapi menjadi rasional, kan? Dia tidak punya malu, harusnya dia nutupin mukanya. Akhirnya itu dia menjadi rasional. Oh, nggak perlu ini udah rasional kok. Padahal itu perilaku yang tidak rasional. Itu satu. Yang kedua, kita sudah tahu polanya. Begitu ada padepokan, dia akan merekrut warga sekitar. Itu untuk tameng, untuk istilahnya pencitraan. Yeah. Nah, itu yang kemudian menjadi rasional kembali, bahwa tingkat pendidikan tadi, tingkat sosial mereka itu merasa dirasionalkan oleh yang tidak rasional. Yang menjadi pertanyaan kan tanggung jawab tadi itu yang saya sebutkan, Intel, Babinsa, RT RW. Yang sepertinya tidak jalan secara ideal gitu Pak Heru ya? Iya. Nah itulah yang Pak Heru, tapi kemudian kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk berorganisasi ini dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Itu menurut Anda mungkin atau tidak hal itu kemudian membuat proses pengawasan yang secara intens terhadap organisasi-organisasi ini agak sedikit belum bisa terlalu ideal karena memang ada undang-undangnya yang melindungi gitu. Oh iya, sekarang kan setiap organisasi memang punya ada RT-nya, dilindungi undang-undang. Kemudian, karena ada punya kewenangan pengawas di sana. Dalam arti kata, misalnya di lingkungan saya nih ada padepokan, ketuanya siapa, kegiatannya seperti apa, itu kegiatannya. Baik. Nah, kalau menjadi pertanyaan kita kita kembalikan lagi, kalau penggandaan uang artinya ganda, berarti kan ada dua nomor yang berbeda. Ya. Nah itu tadi yang bahasa tadi itu harus disampaikan kepada masyarakat juga. Ya, itu bisa jadi satu alasan kuat mengapa kemudian pengawasannya harus lebih ketat gitu ya. Betul. Baik, Pak Heru terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Waro, kesimpulannya lah ya terkait dengan hal ini, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh dinas-dinas terkait, kemudian bekerjasama dengan kepolisian ataupun Kementerian Agama juga mungkin bisa turun tangan juga terkait dengan hal ini? Bukan bisa, harus. Karena kalau dia berkaitan dengan agama, berkaitan formal, semua instansi yang ada itu, wadah ini dibentuk secara rasional, tetapi melakukan praktek-praktek yang irasional. Saya setuju juga dengan tadi katakan Pak Heru, yang tadinya irasional, dia kemudian menjadi rasional. Karena bagaimana masyarakat menerima itu sebagai, itu proses pembentukan ya kan? Tidak salah juga. Tetapi yang jadi persoalan di sini adalah bagaimana mungkin satu kegiatan yang katakanlah sekalipun dia dalam bidang sosial, ya kan, dibentuk secara rasional. Tetapi ada satu wilayah yang mengeksploitasi yang besar, yang menjadi bawahnya es yang di bawah permukaan laut itu, yang hal-hal yang irasional ya, yang kemudian irasional itu dianggap sebagai rasional bagi kelompok itu ya kan. Nah, yang rasional itu adalah itu pasti tidak hanya Babinsa dan ini, tapi yang harus mesti lihat pada tingkat nasional, pada tingkat provinsi, termasuk di kabupaten, bagaimana mereka melakukan katakanlah pembinaan, pengawasan, pengarahan untuk Anda jangan lakukan hal seperti begini, memonitoring karena tayangan setiap hari yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Heru yang ini sepertinya memberikan pengaruh secara perlahan kepada masyarakat melihat satu hal yang irasional menjadi rasional gitu. Ini juga secara sosiologis juga
memang ada mungkin itu, terjadi gitu ya? Mungkin terjadi kan, seperti saya katakan tadi kan, masyarakat kita masih hidup di dalam alam yang irasional seperti fetishism, percaya pada hal-hal yang gaib ya kan, dan ini baru masuk ke alam politeis, dukun-dukun yang hebat yang kemudian itu. Ya, Tetapi sudah pelan-pelan mulai dirasionalisasikan. Terlihat juga sekarang kan itu eksistensi dari hal-hal seperti itu sudah mulai naik ke arah hal-hal yang rasional. Memang tadi yang tidak rasional kan jadi rasional. Polisi sudah bertindak baik karena polisi bertindak rasional karena dia mencari pembuktian material. Dia tidak akan masuk ke dalam dunia yang tidak rasional karena terbukti yang tidak rasional kemarin ada hal yang tidak rasional. Jadi sebenarnya yang jadi masalah sini yang menarik itu adalah kok satu wadah yang boleh katakan rasional melakukan hal itu. Kenapa itu terjadi? Dan masyarakat juga harus lebih waspada. Masyarakat boleh mengontrol, harusnya. Pak Warno, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Semoga ada Sampai jumpa. manfaat untuk supaya tidak ada penipuan-penipuan. Baik, terima kasih.